Selamat datang. Kali ini kita akan belajar mengenai cara menggunakan dan cara pengukuran menggunakan alat ukur bernama silinder bore gauge. Dalam pengukuran menggunakan silinder bore gauge, kita memerlukan beberapa alat bantu lainnya. Alat bantu lainnya itu apa saja? Pertama, tentu ada alat ukur utamanya, yaitu silinder bore gauge. Ya, ini dial indikator yang dipasangkan pada tuas silinder bore gauge. Kemudian ada alat ukur lainnya, ini alat ukur bantu, yaitu jangka sorong atau vernier caliper. Selain jangka sorong, kita juga memerlukan alat ukur lainnya, yaitu mikrometer skrup. Nah, dalam menggunakan mikrometer skrup, kita juga memerlukan alat bantu, yaitu bernama dudukan mikrometer skrup. Nah, dudukan ini fungsinya untuk apa? Itu untuk meletakkan mikrometer skrup, supaya ketika nanti kita menggunakan, kita tidak perlu memegang mikrometer skrup menggunakan tangan. Cukup ditempel pada dudukan ini dan kita bisa melakukan pengukuran. Sudah itu, lalu tentu ketika kita akan melakukan pengukuran, kita memerlukan benda yang diukur atau benda ukur. Benda ukur ini silinder mesin, ya. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan ketika kita akan mengukur diameter dalam dari silinder mesin adalah kita melakukan pengukuran kasar. Pengukuran kasar kita lakukan dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Saya akan mencoba mengukur silinder mesin yang berada di sebelah kanan saya. Pastikan pengukuran dilakukan pada tengah dari silinder mesin, diameternya. Di sini saya menemukan hasil pengukuran sekitar 61, sekian milimeter, ya. Kita tulis dulu supaya kita tidak lupa, 61, sekian milimeter. Nah, di sini nanti akan ada banyak pengukuran. Pertama kita melakukan ukuran jangka sorong, yaitu 61, sekian milimeter, ya. Ini lebih, 61 mendekati 62. Ketika kita menemukan hasil pengukuran kasar pada jangka sorong kok 61, sekian, kita bulatkan menjadi 62. Nanti teman-teman bakal tahu apa fungsi kenapa kok kita membulatkan hasil pengukuran jangka sorong menjadi di atasnya lebih banyak, yaitu 62. Kita pasang dulu mikrometernya pada dudukan mikrometer. Sudah, lalu selanjutnya kita melakukan kalibrasi pada mikrometer. Kalibrasi yaitu kita harus memastikan bahwa ketika mikrometer dipasangkan kalibrator dan dirapatkan dengan kalibrator, maka garis dari skala nonius harus lurus dengan skala utama. Nah, coba kita pasangkan terlebih dahulu. Ya, perhatikan yang saya pegang ini, yang warna hitam adalah namanya kalibrator. Nah, ketika kalibrator dipasang, pastikan bahwa dirapatkan sampai bunyi ratchet itu berbunyi klik klik klik. Nah, rasanya sudah lurus ya, angka 0 dengan skala utamanya. Dengan demikian ini sudah presisi. Ya, kita lepas kalibratornya. Lalu selanjutnya ketika mikrometer ini sudah terkalibrasi dengan betul, kita tinggal menentukan, nah ini
kita menuju pada silinder bore gauge. Jadi pada silinder bore gauge kita memerlukan alat bantu lainnya lagi, yaitu ada yang dinamakan ini ya, yang berjejer panjang-panjang dinamakan replacement rod, sedangkan yang seperti ring 3 ini bernama replacement washer. Nah, tadi hasilnya adalah 61, sekian pada pengukuran kasar menggunakan jangka sorong, maka kita pilih yang paling mendekati dengan 61, sekian tadi itu. Dari 55, 60, 65 dan sekian, yang paling mendekati adalah replacement rod dengan panjang 60 mili. Nah, 60 mili tadi kan 61, sekian, kita ambil saja dibulatkan menjadi 62 ya. Nah, kita ambil replacement washer ukuran 2 mili. 2 mili ditambah dengan replacement rod 60 mili, hasilnya akan menjadi 62. Kita pasangkan replacement washer ini pada replacement rod. Dipasangkannya jangan sampai terbalik ya. Kita pasangkan pada bagian dalam replacement rod. Jadi bagian dalamnya adalah yang tidak ada bagian runcingnya. Bagian luarnya yang ada bagian agak radius ini. Kita pasangkan pada bagian dalam. Nah, kalau sudah terpasang pada bagian dalam replacement rod, selanjutnya kita tinggal memasangkan replacement rod ini kepada silinder bore gauge. Nah, memasangkannya seperti ini. Nah, yang di bagian luar ini yang ada bagian radiusnya. Kalau sudah, kita pasangkan kembali pada silinder bore gauge. Nah, jadi paham ya kenapa kok replacement washer kita taruh di bagian dalam? Karena kalau kita taruh bagian luar tidak akan berfungsi dengan benar. Nah, kalau sudah kita pastikan betul-betul kencang, maka tinggal selanjutnya kita men-setting atau kalibrasi silinder bore gauge ini supaya satu ukuran dengan ukuran mikrometer, yaitu 62 mm. Ini kan kita belum tahu ukurannya berapa. Tinggal kita selanjutnya proses mengukur silinder bore gauge supaya ukurannya adalah 62 mm. Kita jauhkan dulu jarak antar dua ujung dari mikrometer. Nah, kalau sudah, nah kita setting dulu ini mikrometernya supaya 62 mm. Nah, nah, sudah ya. Ini 62 mm. Nolnya sudah satu garis dengan skala utama. Kalau sudah, kita kunci dulu. Kalau sudah kita kunci, maka kan ukuran mikrometer sudah 62 mm. Tinggal kita samakan dengan replacement rod. Nah, ujung dari replacement rod ini yang radius dengan yang kecil di belakangnya ini harus betul-betul berada di antara dua ujung dari mikrometer. Nah, ketika sudah, kita perhatikan ujung jarum dari skala silinder bore gauge ini. Kita harus menempatkan jarumnya ini pada angka 0. Nah, bagaimana caranya mengatur? Tinggal kita putar-putar saja. Nah, demikian ya. Nah, sekarang kita paskan supaya ukurannya 62 mm. Nah, sudah ya. Ini berarti silinder bore gauge sudah berukuran 62 mm. Selanjutnya tinggal kita memasukkan silinder bore gauge ini untuk mengukur diameter dari silinder mesin. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi ketika ujung dari silinder bore gauge kita tekan, maka ukurannya akan bergerak ke arah kanan.
Ini padahal kan kalau kita tekan ini akan menyempit. Nah ya, saya tekan ini akan menyempit diameternya. Jarak antara ini dengan yang radius akan menyempit, tapi jarumnya skala akan bergerak ke arah kanan. Nah, itu artinya ketika kita memasukkan diameter silinder bore cage ini ke dalam diameter dari silinder mesin, itu kan berarti diameternya akan berkurang panjangnya silinder bore cage. Nah, kita lihat berkurang sampai titik terjauh mana. Perlu diingat caranya menggunakan silinder bore cage ketika berada di dalam suatu silinder harus digoyang-goyangkan ke kanan kiri. Bukan diputar, bukan didiamkan, tapi harus digoyang-goyang ke arah kanan dan kiri. Kita cari titik terjauh atau penyimpangan terjauh dari jarum pada skala silinder bore cage ini. Nah, di sini kita mengetahui paling jauh ini 52. Kelihatan ya? Nah, ini terjauhnya adalah bentar. Nah, ini 52. Ya, ini titik terjauhnya adalah 52. Nah, ketika goyang-goyang ini kan ada 40, ada 45, ada 50. Nah, yang titik terjauh ini adalah 52. Nah, kita tarik lagi ke atas dan 52 ini menandakan bahwa penyempitan dari pengukuran menggunakan silinder bore cage adalah 0,52 mm. Kenapa harus kita katakan bahwa itu adalah 0,52? Karena pada dial ini tertulis setiap jarak antar skalanya 0,01. Nah, jika tadi 0 sampai 52 tinggal dikalikan dengan 0,01 yaitu 0,52. Nah, setelah kita lakukan pengukuran, kita balik lagi tadi ke sini. Replacement rod tadi kita gunakan yang ukuran 60 mili. Lalu replacement washer kita gunakan yang 2 mili. Set mikrometer kita set sebesar 62 mili tadi ya. 62 mili, lalu hasil ukur silinder bore cage kita ketahui tadi 0,52. Diingat hasil 0,52 ini adalah titik terjauh jarum pada silinder bore cage bergerak. Lalu hasil pengukurannya adalah dengan kita mengkurangkan set mikrometer dikurangkan dengan hasil pengukuran CBG. Nah, set mikrometernya tadi adalah 62. Dan ternyata setelah kita ukur menggunakan silinder bore cage itu terjadi penyempitan sebesar 0,52. Jadi hasil pengukurannya adalah 62 dikurangi 0,52 yaitu 61,48 mm. Nah, ini adalah hasil pengukuran akhir dari diameter silinder mesin. Demikian cara penggunaan silinder bore cage. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.